Pemirsa, konflik dari Iran versus Israel Amerika memicu dari lonjakan harga minyak hingga hampir menyentuh $120 per barel. Dan pemirsa, hal ini tentunya mengakibatkan ancaman terhadap stabilitas dari fiskal kita. Mengingat asumsi dari APBN kita hanya sebesar $70 Amerika per barel. Dan tentunya dari produksi domestik juga hanya menyentuh 600.000 per barel per hari. Sementara konsumsi kita mencapai 1,6 juta barel per hari. Pemirsa, ketergantungan impor dan juga pelemahan rupiah ini beresiko untuk membengkakkan dari subsidi hingga ratusan triliun rupiah. Karena setiap kenaikan $1 Amerika akan berakibat dari beban anggaran sekitar 10 triliun rupiah. Di tengah ancaman dari jebolnya dari subsidi, bagaimana langkah konkret DPR RI untuk menghadapi hal ini? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari Komisi 11 DPR RI, Melkias Markus Mekeng dari fraksi Golkar. Bapak, harga minyak saat ini meroket hampir menyentuh $120 per barel. Sementara asumsi kita hanya sebesar $70 per barel, Pak. Apakah Komisi 11 nantinya akan segera mendesak pemerintah untuk melakukan APBN perubahan, Pak? Ya, yang pertama ya kita harus merasa prihatin ya atas perang yang terjadi antara Iran dengan Israel dan Amerika. Dan pasti itu berdampak pada kenaikan harga minyak. Dan sekarang sudah kita lihat sendiri harga minyak sudah naik ke $120 per barrel. Ini pasti akan berdampak pada APBN kita. Karena APBN kita ditetapkan tahun lalu itu sekitar $70. Dan kebutuhan kita import itu kurang lebih $1 juta. Jadi kalau ini bertahan, kalau sekarang kan masih belum. Baru 1 hari itu bukan berarti kita langsung APBN kita terganggu. Tapi kalau ini bisa bertahan terus sampai misalnya 1 bulan, ini pasti akan berdampak karena kita akan melakukan pembelian minyak dan pasti harganya pasti harga pasar yang berlaku. Nah, bayangkan kalau ini perang ini berjalan cukup lama, kita kalau 120 berarti ada $50 yang harus kita tanggung lagi. Kalau kali $1 juta berarti $50 juta per hari. Kalau 1 bulan kali 30 berarti $1,5 miliar per bulan. Dan ini akan membahayakan kita punya APBN. Pastinya, karena kita harus membeli kepersediaan BBM kita dengan harga yang mahal. Nah, ada berbagai macam cara yang harus dilakukan, yaitu pemerintah segera melakukan efisiensi terhadap program-program yang mungkin bisa dipending, ditunda pelaksanaannya, agar kita tidak masuk lagi ke dalam pinjam uang lagi yang nanti akan memberatkan ruang fiskal kita. Karena semakin besar pinjaman yang kita laksanakan, akan menyedot ruang fiskal kita dan itu akan mempersempit proses pembangunan ini. Jadi menurut hemat saya, ya sekarang yang harus dilakukan adalah penghematan dari semua lini dan semua program yang bisa dilaksanakan, bisa ditunda pelaksanaannya, segera lakukan itu agar APBN kita bisa selamat daripada masalah ini. Pak, terkait dengan rupiah juga masih tertekan hingga hampir 17.000. Bagaimana strategi dari Komisi 11 DPR RI mengawasi dari beban pembayaran bunga utang luar nih, Pak? Ya, yang pasti kalau currency ini kan kita melawan pasar. Bank Indonesia tentunya harus mengukur kekuatan pasar. Kalau pasar ini terlalu kuat mau menaikkan currency ini, tentunya Bank Indonesia harus melakukan strategi lain. Bukan hanya intervensi ke pasar, tapi dia harus membuat kebijakan lain yang membuat orang tidak membeli dolar. Orang beli dolar itu kan bisa internal orang kita atau orang asing yang menjual dia punya portofolio rupiah dan dia belikan dolar untuk dia taruh di tempat lain. Jadi ini harus ada kombinasi antara intervensi ke pasar dan juga kebijakan-kebijakan moneter sehingga laju kenaikan daripada US dollar terhadap rupiah itu tidak terlalu cepat. Apakah ini nantinya juga akan mengganggu dari proyek-proyek mercusuar, Pak, nantinya? Ya, itu yang saya bilang, proyek-proyek mercusuar yang masih bisa kita tunda ya dihentikan, gitu loh. Lonjakan harga energi otomatis kan juga menaikkan harga pangan. Apakah dari Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia langkah kedepannya tuh memastikan inflasi ini tidak meroket dan bisa melumpuhkan daya beli dari masyarakat?
Ya, ini sekarang kan kalau harga minyak katakanlah naik, ya, terus pemerintah berhasil melakukan efisiensi agar tidak terjadi beban di APBN dengan melakukan postpone proyek-proyek yang bisa ditunda sementara. Nah, sementara kita juga harus memikirkan daya beli masyarakat. Kalau harga dolar naik terus, tentu harga-harga barang akan naik dan ini akan menyedot daya beli masyarakat. Nah, untuk supaya daya beli masyarakat ini bisa terjaga, kan pemerintah harus melakukan action, yaitu melakukan subsidi, program-program PKH, BLT segala macam, dan itu kan perlu uang semua. Nah, perlu uang itu sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari penghematan. Penghematan apa yang dihemat? Program-program yang bisa dipending. Itu. Selamat kita itu. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Kita kasih linknya ya. Siap. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Bapak Melkias. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.